Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Oto Network di kesempatan hari ini. Di video kali ini kita akan mengulas tentang buku-buku di zaman dahulu di era tahun 80-90 ya. Ini waktu zaman-zaman SD, ini pasti buku-buku ini sangat legendaris. Jadi semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan. Nah, 7 buku legendaris zaman SD yang bikin kita kangen masa-masa sekolah dulu. Masa-masa tahun 90 memang selalu asik untuk dikenang ya. Banyak sekali kenangan-kenangan yang kerap diulik oleh generasi 90-an. Mulai dari makanan, tayangan televisi, permainan dan hal lain yang tak dirasakan oleh generasi saat ini. Tak hanya soal makanan, tayangan, permainan atau buku-buku yang sering digunakan saat sekolah tahun 90-an juga menarik untuk diingat kembali. Masih ingat buku-buku pelajaran saat tahun 90-an? Mungkin ada yang masih SD waktu itu. Nah, untuk mengingatnya kembali berikut buku-buku pelajaran yang digunakan siswa SD generasi 90-an. Foto-foto diambil dari berbagai sumber, dari Brilionet, dari Kaskus dan lain-lainnya. 1 buku bahasa Indonesia. Buku ini pasti sangat legendaris ya, mulai dari sampul, gambar hingga kisah di dalamnya sangat khas sekali. Salah satu hal paling menarik buat diingat, pelajaran berbahasa saat itu biasa menggunakan nama Budi. Sebagai contoh, ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Masih ingat kan? Ini contoh isi buku bahasa Indonesia saat itu. Kemudian yang kedua, matematika. Wah, pasti ini menjadi pelajaran yang menyeramkan bagi mayoritas siswa ya. Nggak cuma saat itu, hingga saat ini pun pelajaran matematika jadi momok tersendiri bagi siswa. Hampir tak ada yang terlewatkan tanpa pelajaran matematika. Karena pelajaran pokok setiap hari, guru biasanya memberikan PR matematika. Masih ingat kan? Nah, ini beberapa contoh buku matematika pada zaman dahulu. Yang ketiga, ilmu pengetahuan sosial atau kalau dulu disebut dengan IPS. Ini juga pelajaran yang pasti sangat legendaris. Ada banyak pengetahuan sosial dari buku ini. Kamu pasti masih ingat kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sekaligus peninggalannya yang dibahas di buku ini. Berikut contoh-contoh dari buku-buku zaman dahulu ilmu pengetahuan sosial ya. Kemudian yang keempat adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, atau kalau dulu namanya pendidikan moral Pancasila ya. Ya, PMP. Ini adalah pelajaran yang sering digonta-ganti namanya. Sebelum menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, pelajaran ini dulu bernama pendidikan moral Pancasila. Setelah PPKN, pelajaran ini juga pernah diganti menjadi pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Kalau sekarang pelajaran ini apa namanya? Entahlah, terlalu sering berubah jadi sekarang kurang tahu, nanti kita cari tahu ya. Nah, ini contoh buku-buku PMP zaman dulu. Yang kelima adalah ilmu pengetahuan alam. Sebagai pasangannya IPS, ada juga pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA atau IPA. Belum seperti saat SMP ataupun SMA yang sudah dipisah menjadi fisika, kimia, biologi. Pelajaran IPA saat SD masih menjadi satu rangkuman. Maklum ya, tingkatnya kan masih tingkatan awal. Jadi dari fisika, kimia, biologi itu digabung menjadi satu pelajaran yang namanya ilmu pengetahuan alam. Ada yang suka ya dengan pelajaran ini pasti. Kemudian pendidikan kesehatan menjadi urutan yang ke-6 ya. Pelajaran ini punya banyak nama, mulai dari pendidikan kesehatan, pendidikan jasmani dan kesehatan atau penjaskes, hingga pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, penjasorkes. Tapi intinya satu, yaitu olahraga. Buku pelajaran ini juga jarang digunakan karena pelajaran lebih sering bermain di luar ruangan. Dan guru olahraga pun sangat jarang memanfaatkan buku ini.
Yang ketujuh adalah RPAL dan RPUL. Apa sih? Nah, buku ini legendaris banget saat ini ya. Buku ini seakan menjadi Google-nya generasi 90-an. Saat internet belum ngehit seperti sekarang, RPAL memuat semua rangkuman pelajaran IPA di bangku SD. Sementara RPUL memuat rangkuman pelajaran IPS dan pengetahuan umum. Buku ini juga berjasa banget di era 90-an. Masih ingat kan kalau dulu ada kewajiban menabung di setiap kelas? Dulu kamu nabungnya berapa? 100, 500, 1000 atau 5000? Ini buku tabungan ya, buku tabungan zaman dahulu. Mungkin yang generasi sekarang nabungnya sudah lain ya. Kalau dulu nabungnya dengan pakai buku tabungan. Baik, itulah beberapa kenangan-kenangan zaman dahulu, buku-buku pelajaran yang pernah kita pelajari. Mungkin yang kelahiran tahun 80-an, 90-an ya, bisa mengenang masa-masa itu. Bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.